Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Winda. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan tentang KD menghitung intake dan output cairan. Kalau kemarin kita sudah menghitung intake cairan, nah kesempatan hari ini kita akan menghitung output cairan. Output cairan atau cairan yang keluar dari tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu secara alamiah atau secara fisiologis kehilangan cairan itu melalui 4 rute. Ada lewat urin, lewat IWL atau invisible water loss, lewat keringat dan lewat feses. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lewat urin. Nah, urin itu adalah bagian dari mekanisme metabolisme. Ketika urin tidak diproduksi, maka akan menyebabkan gangguan metabolisme. Yang mana urin itu seharusnya dikeluarkan, ya, karena urin itu adalah hasil sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pembentukan urin itu dilakukan oleh ginjal dan diekskresi melalui traktus urinarius. Pada kondisi normal, orang dewasa, urin per 24 jam itu sekitar 1.400 sampai 1.500 ml atau sekitar 30 sampai 50 ml per jam. Tetapi tentunya kondisi ini sangat bervariasi setiap harinya dan tergantung oleh banyaknya intake yang kita minum, cuaca, kondisi sakit kita, dan sebagainya. Rute pengeluaran cairan yang kedua yaitu melalui IWL atau invisible water loss. Nah, IWL itu terjadi melalui paru-paru dan kulit. Contoh IWL apa? Ketika kita bicara, kalau bicaranya di depan kaca, pasti kacanya itu kan akan berembun toh. Nah, itu adalah contoh IWL. Atau ketika kita bernafas, ketika kita ekspirasi, itu kita juga mengeluarkan gas aerosol meskipun tidak terlihat. Itu juga salah satu contoh IWL. Nah, pada orang dewasa normal IWL itu berkisar 300 sampai 400 ml per hari. Jika proses respirasi dan tubuh meningkat, maka IWL juga akan meningkat. Karena apa? Kalau suhunya tinggi, berarti kan biasanya kita nafasnya juga akan lebih cepat. Kemudian uap air yang kita keluarkan juga akan lebih banyak. Seperti itu. Ini adalah rumus IWL. Rumus IWL pada orang dewasa itu adalah 15 kali berat badan per 24 jam. Sedangkan rumus IWL pada anak itu 30 dikurangi usia anak dalam tahun kali cc per kilogram berat badan per hari. Dan untuk rumus IWL kenaikan suhu ada 10% kali cm atau cairan masuk, kemudian dikalikan jumlah kenaikan suhu dibagi 24 jam plus IWL normal. Jadi ketika kita dapat soal IWL dengan kenaikan suhu, tetap kita mencari IWL normal dulu, baru bisa mencari IWL dengan kenaikan suhu. Contoh soal. Di sini ada soal. Tuan K berat badan 60 kg dengan suhu tubuh 30 derajat Celcius. Hitung berapa IWL Tuan K selama 24 jam. Jawabnya, IWL tadi rumusnya apa? 15 kali berat badan per 24 jam, ya. Makanya di sini IWL sama dengan 15 kali berat badan. Bu, kok nggak dibagi per 24 jam? Karena yang ditanyakan adalah IWL selama 24 jam. Jadi tidak perlu dibagi lagi 24 jam. Ya. Jadi
Jadi hasilnya 15 kali 60 sama dengan 900 cc. Contoh soal yang kedua. Nyonya D dirawat di rumah sakit karena DBD. Berat badan Nyonya D 60 kg dengan suhu 39 derajat Celcius. Terpasang infus RL 1000 cc per 24 jam. Minum 800 cc, obat masuk 200 cc. Hitung IWL Nyonya D. Nah, per 24 jam. IWL normal. Tadi rumusnya apa? Ya, 15 kali berat badan per 24 jam. Kali ini kita bagi 24 jam ya, karena yang ditanyakan hitung IWL. Jadi nanti ketemunya per jam. Nah, IWL normalnya tadi 15 kali berat badan. Berat badannya berapa? 60 bagi 24 jam. Jadi ketemunya adalah 37,5 cc per jam. Setelah ketemu cairan masuk dan IWL normal, baru kita bisa menghitung IWL kenaikan suhu. Rumusnya gimana? Rumusnya 10% kali cairan masuk dikali jumlah selisih kenaikan suhu, kemudian ditambah IWL normal dibagi 24 jam. Sama dengan 10% dari 2000 dikali 39 dikurangi 37 ditambah IWL normalnya 37,5 dibagi 24 jam. Jadi 200 kali 2 ditambah 37,5 bagi 24 jam. Di sini nggak bisa ditambahkan langsung ya, jadi dikalikan dulu, baru setelah ketemu perkaliannya baru dikali dulu dibagi 24 jam baru ditambah 37 IWL normal. Ya, jadi ketemunya 200 kali 2 bagi 24 jam adalah 17. 17 ditambah dengan IWL normal 37,5. Hasilnya adalah 54,5 cc per jam. Itu adalah contoh hitung IWL dengan kenaikan suhu. Rute pengeluaran cairan yang ketiga yaitu lewat keringat. Keringat itu terjadi sebagai respon terhadap kondisi tubuh yang panas. Respon tersebut berasal dari anterior hipotalamus, sedangkan impulsnya ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang dirangsang oleh sumsum saraf simpatis pada kulit. Jumlah keringat itu biasanya tidak menentu. Ketika cuaca panas, keringat itu akan berlebih. Ketika keringat berlebih, secara otomatis urin yang keluar itu berkurang. Jadi antara keringat dan urin itu biasanya saling kalau keringatnya banyak, urinnya sedikit. Kalau urinnya banyak, berarti keringatnya sedikit, seperti itu. Kemudian rute yang terakhir yaitu feses. Pengeluaran feses itu berkisar antara 100 sampai 200 ml per hari yang diatur melalui mekanisme reabsorpsi di dalam mukosa usus besar atau kolon. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh. Faktor yang pertama adalah umur. Kebutuhan intake cairan bervariasi tergantung dari usia, karena usia akan berpengaruh pada luas permukaan tubuh, metabolisme, dan berat badan. Pada infant dan anak-anak lebih mudah mengalami gangguan keseimbangan cairan dibandingkan pada orang dewasa. Sedangkan pada usia lanjut sering terjadi gangguan keseimbangan cairan karena gangguan fungsi ginjal atau jantung. Faktor yang kedua adalah iklim. Orang yang tinggal di daerah panas atau suhu tinggi dan kelembapan udaranya rendah, maka memiliki peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui keringat. Sedangkan seseorang yang beraktivitas di lingkungan yang panas dapat kehilangan cairan sampai 5 liter per hari. Faktor yang ketiga adalah diet. Diet seseorang itu berpengaruh terhadap intake cairan dan elektrolit. Ketika intake
nutrisi tidak adekuat, maka tubuh akan membakar protein dan lemak, sehingga akan serum albumin dan cadangan protein menurun. Padahal keduanya sangat diperlukan dalam proses keseimbangan cairan, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya edem. Faktor yang keempat adalah stres. Jelas ya, stres juga akan meningkatkan metabolisme sel, glukosa darah, dan pemecahan glikogen otot. Mekanisme tersebut dapat meningkatkan natrium dan retensi air, sehingga bila berkepanjangan dapat meningkatkan volume darah. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit yang selanjutnya adalah kondisi sakit. Kondisi sakit ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit. Contohnya, pada trauma seperti luka bakar akan meningkatkan kehilangan air melalui IWL. Kemudian pada penyakit ginjal dan kardiovaskuler juga sangat mempengaruhi proses regulator keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Contohnya lagi, pada pasien dengan penurunan tingkat kesadaran akan mengalami gangguan pemenuhan intake cairan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhinya secara mandiri. Faktor yang selanjutnya adalah tindakan medis. Tindakan medis yang berpengaruh kepada keseimbangan cairan dan elektrolit contohnya apa? Ada suction, ada NGT, ada kateter, dan sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya adalah pengobatan. Ya. Pengobatan seperti diuretik. Masih ingat diuretik? Diuretik untuk apa? Ya, diuretik atau laksatif itu dapat mempengaruhi kondisi cairan dan elektrolit tubuh. Karena apa? Diuretik dan laksatif itu digunakan untuk meningkatkan produksi urin sehingga cairan yang keluar akan lebih banyak. Kemudian faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit yang terakhir adalah pembedahan. Nah, pada pasien dengan tindakan pembedahan memiliki risiko mengalami gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit karena kehilangan darah selama pembedahan. Nah, tahap yang terakhir dari menghitung intake dan output cairan yaitu adalah hitung balance cairan, atau kita harus mengetahui berapa jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Seharusnya balance cairan itu antara cairan yang masuk dan keluar itu harus sama. Rumus balance cairan. Balance cairan sama dengan cairan masuk dikurangi cairan keluar. Yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa penghitungan balance cairan harus dikumpulkan data per 24 jam. Jadi balance cairan itu dihitung setelah 24 jam. Contoh soal, Tuan W usia 48 tahun dengan berat badan 60 kg dirawat di rumah sakit karena pos operasi laparotomi hari kedua akibat appendix perforasi. Keadaan umum masih terlihat lemah, kesadaran kompos mentis. Tekanan darahnya 110/70 mm Hg, respirasi rate-nya 20 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Pasien masih dipuasakan. Saat ini pasien terpasang NGT terbuka, cairan berwarna kuning kehijauan sebanyak 200 cc. Pada daerah luka insisi operasi, terpasang drainase berwarna merah sebanyak 100 cc. Infus terpasang dextrose 5%, drip antrain 1 ampul per kol, 2000 cc per 24 jam. Terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc dan mendapatkan transfusi WB 300 cc. Pasien juga mendapat antibiotik ceftriaxone 2 kali 1 gram yang distripkan dalam NaCl 50 cc setiap kali pemberian. Hitung balance cairan Tuan W. Untuk menghitung
balance cairan yang harus kita cari adalah jumlah cairan masuk dulu atau input cairan. Cairan yang masuk di sini yang pertama ada infus. Infus sebanyak 2000 cc. Kemudian ada transfusi WB, ada 300 cc. Kemudian ada injeksi. Tadi injeksi 2 kali 1. Berarti kalau satunya 50, berarti kalau 2 kali 1 adalah 100 cc. Kemudian di sini AM-nya atau air metabolisme. Rumus air metabolisme untuk orang dewasa adalah 5 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badannya 60, jadi air metabolismenya adalah 300 cc. Untuk air metabolisme anak berbeda ya. Untuk air metabolisme anak rumusnya adalah 8 cc per kilogram berat badan per hari. Untuk input cairan sudah ketemu sebanyak 2700 cc. Kemudian kita akan mencari output cairan. Cairan keluar dari mana saja? Tadi dari drainase ada 100 cc. Kemudian tadi dari NGT ada 200 cc, dari kateter urin ada 1700 cc dan IWL. Ingat, IWL di sini dihitung IWL per hari. Jadi tidak perlu dibagi 24 jam. Cukup 15 cc kali berat badan. Ketemunya adalah 900 cc. Jadi jumlah cairan output sebanyak 2900 cc. Balance cairannya sama dengan cairan masuk dikurangi dengan cairan keluar, yaitu cairan masuknya 2700 cc dan cairan keluarnya adalah 2900 cc. Jadi balance cairan Tuan J itu adalah minus 200 cc. Artinya Tuan J itu kekurangan cairan sebanyak 200 cc. Nah, ini ada latihan soal 2 nomor. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Nanti dikirimkan di GC seperti tugas kemarin. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat GC ataupun lewat WA Jabri juga boleh. Atau kalian juga bisa buka buku kelas 11 karena ini hanya materi ulangan. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan dan dikirimkan ke GC. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.